Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sebelumnya kenalin, kami dari tim 5, tim Uni Emirat Arab. Dengan saya Andika Pantarahman, saya dari Solo, Fakultas Hukum UNS, semester 6. Mungkin dilanjut Kak Irma, boleh? Baik, nama saya Irma Yunban Gaul dari Universitas Prima Medan, domisili di Sibolga dengan jurusan farmasi. Boleh Kak Deva? Perkenalkan, nama saya Diva Syafa Saifullah. Saya berkuliah di Universitas Islam Negeri Jakarta, domisili di Bogor. Saya sekarang semester 4. Oke, lanjut ke Kak Ade, boleh? Ya, halo, perkenalkan nama saya Ade Indriani, saya dari Universitas Pembangunan Pancabudi Medan, jurusan akuntansi, sekarang domisili di Medan, saya semester 6. Terima kasih. Terima kasih Kak Ade. Mungkin yang terakhir Kak Kiki. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Kiki Sofiani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Asal saya yaitu dari Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Dan untuk saat ini saya juga semester 6. Oke, mungkin itu perkenalan singkat dari kelompok 5, kelompok tim Uni Emirat Arab. Di sini dari tugas pokok kita dapat tugas public speaking dengan beberapa materi dengan waktu minimal 20 menit, maksimal 40 menit gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai, yang pertama itu aku mau menjelaskan dulu. Di sini kita membawakan 4 materi. Yang pertama ada public speaking yang akan dibawakan oleh Kak Irma. Yang kedua ada time management dibawakan oleh Kak Deva Syafa. Terus stress management dibawakan oleh Kak Ade. Dan terakhir itu quarter life crisis dibawakan Kak Kiki. Begitu. Mungkin boleh on mic dulu dari Kak Irma. Kita membahas satu dulu ini public speaking. Mungkin teman-teman yang lain kalau emang mau nimbrung, mau menyanggah, memberi pendapat, boleh langsung gitu. Silakan Kak Irma. Baik, kalau dari menurut saya sendiri, public speaking itu yang pertama yang terlintas dalam pikiran kita berarti berbicara di depan umum ya pastinya ya, untuk menyampaikan sesuatu hal yang akan kita sampaikan, baik itu berupa promosi atau apapun. Nah, yang lebih komplitnya lagi, pengertian dari public speaking itu merupakan suatu kemampuan yang akan dimiliki seseorang dalam menyampaikan atau mempresentasikan suatu topik di depan umum, yang dimana seseorang akan bisa menggambarkan informasi secara jelasnya atau lebih detailnya di hadapan audiens, serta tidak lupa untuk menguasai atau menerapkan teknik berbicara yang tepat. Menurut dari Kak Raihan Fasya Firdausi dari pembicara public speaking kita yang pada minggu yang lalu, bahwasanya public speaking itu mempunyai 3 seni. Yang pertama, seni untuk mempengaruhi seseorang. Yang kedua, seni untuk mengkreasikan kata-kata. Dan yang ketiga, seni menyampaikan kata-kata. Yang dimana kita pasti akan mengetahui ada 5 tipe audiens juga yang akan disampaikan seperti pembicara kita Kak Raihan Fasya Firdausi. Tipe yang pertama itu the sheep, yang dimana the sheep ini merupakan dia menempatkan pembicara sebagai satu-satunya pihak yang akan paling mengerti dari jalannya suatu presentasi tersebut, yang dimana yang tipe yang keduanya itu the hot shot, yang dimana dia lebih suka atau dominan menentang pembicara. Kalau dia tidak merasa puas, yang pastinya nanti dia akan memberikan sebuah masukan. Yang ketiga, tipe the clown. The clown itu dia pastinya suka berbicara atau suka berinteraksi. Dia yang lebih condongnya dia mempunyai pertanyaan 1000 hal yang nantinya dia pasti juga akan mudah memotivasi dengan sedikit perhatian. Dan tipe yang terakhir, sniper. Yang kita ketahui dari sniper itu berarti dia memburu. Di sini sering dicap bahwasanya tipe tersebut dia memiliki rasa egois atau dia sering mencari-cari kesempatan atau celah untuk mengkritik atau sebuah atau sekedar menunjukkan keahlian mereka. Bahwasanya dia akan menunjukkan, oh saya yang lebih pantas daripada dia untuk melakukan sesuatu hal dalam kedepannya. Lantas di sini pasti dalam public speaking, seorang pasti akan mengalami demam panggung juga ya. Ya. Iya, tapi nanti demam panggungnya itu kita akan melihat apakah seseorang tersebut mampu mengatasinya atau tidak.
Di sini ada sebuah 3 untuk mengatasi demam panggung. Yang pertama, sebelum melakukan public speaking atau mempresentasikan sesuatu hal, pertama kita harus melakukan persiapan yang lebih matang ke depannya. Kita harus mengenali tipe audiens kita melalui dari latar belakangnya. Kita harus melakukan penelitian seperti apa yang nantinya akan kita presentasikan di depannya, atau apakah tipe-tipe audiens tersebut menyukai hal lain. Tentunya kita juga akan mencari topik yang sesuai dengan yang akan kita bawakan pada nantinya. Yang kedua, kita harus menenangkan diri, melakukan latihan-latihan untuk berbicara secara lebih tepatnya, yang dimana pada nantinya seseorang pasti akan langsung percaya kepada sebuah materi yang akan kita bawakan. Dan yang ketiga, jangan mudah panik sekalipun kita diburu berbagai pertanyaan-pertanyaan yang pada nantinya ketika kita di depannya. Itu sih sekian dari Irma, Kak, yang bisa Irma sampaikan. Oke, ini menarik banget ya, lengkap banget dari Kak Irma. Aku sedikit tertarik apa yang dikatakan oleh Kak Irma itu tadi dari tips untuk di public speaking yang pertama adalah tipe audiens, menenangkan diri dan jangan mudah panik. Di sini kalau menurutku nggak ada kita menguasai materi. Kalau dari Kak Irma, mungkin pendapat Kak Irma, seberapa pentingkah materi yang akan kita bawakan dari yang disebutkan dari Kak Irma ini? Apakah sepenting itu atau mungkin emang penguasaan materi ya udah kita cuma sekedar membaca, kita memahami, ya udah kita sampaikan begitu. Daripada yang tadi yang Kak Irma sebutin yang tadi gitu. Boleh dijawab Kak Irma? Izin Kak, penguasaan materi itu sangat penting. Karena nantinya buat apa kita melakukan public speaking di depan kalau kita tidak menguasai materi? Kan tadi dikatakan bahwasanya public speaking itu ada seni yang pertama mempengaruhi. Nanti di sini kalau kita tidak menguasai materi, berarti kita tidak bisa mempengaruhi audiens kita. Jadi makanya kita perlu melakukan pengenalan dari latar belakang mereka. Maka saya bilang, sebelum melakukan public speaking, kenali latar belakang sebuah audiens mereka itu tipe yang bagaimana, menyukai materi yang seperti apa. Lalu kedua, pelajari materi sedalam mungkin, berlatih terus. Biar nantinya ketika kita dilontarkan berbagai pertanyaan dari audiens, kita tidak gugup. Pasti nanti kan kita akan mengalami ketenangan diri. Kalau kita tidak menguasai materi, nanti para audiens berpikir, percuma di public speaking, dia tidak menguasai materinya, buat apa dia mempengaruhi kita? Pasti nanti banyak pertanyaan, ibarat hujatan-hujatan yang disampaikan para audiens, begitu. Itu makanya sangat penting sekali sih, Kak. Oke. Kalau ini aku dari pribadi ya, kalau pribadi itu, oke Kak Deva, monggo. Oke, boleh. Tadi mau nambahin aja sih sedikit yang kayak Irma, karena dari kenali latar belakang audiens. Nah, ini sangat penting karena kenapa kemarin saya kemarin based on experience ya, atau based on true story kalau di film itu kemarin sempat jadi moderator di acara keluarga kan kemarin Lebaran tuh. Nah, kenapa kita harus mengenali latar belakang audiens? Karena yang hadir itu keluarga-keluarga, orang tua, anak-anak, dan nggak bisa kita bicara seenaknya atau terlalu formal. Makanya kemarin dibikin formal, jadi acaranya asik. Walaupun ini dalam lingkup moderator ya, bukan pemateri atau narasumber. Tapi yang penting adalah kemarin itu sempat telat beberapa menit. Dan tadi disebutin juga sama Kak Irma bahwa mengenali panggung atau mengenali suasana di saat kita tampil atau berbicara itu penting. Makanya kemarin sempat hektik juga karena sempat telat beberapa menit, terus gugup banget karena belum paham panggungnya, belum tahu sebanyak itu loh ternyata. Karena kita kan transisi dari masa COVID ke ya udah mending lah sekarang walaupun COVID. Jadi orangnya banyak banget dan benar itu penting banget sih yang dikatain sama Kak Irma. Oke, mungkin itu dari Kak Deva. Mungkin ada lagi yang mau nambahin tentang public speaking? Oke. Oh gitu, Kak Kiki itu. Silahkan Kak Kiki kalau mau jawab. Oke nih, terkait dengan public speaking sendiri, ini merupakan hal yang sangat fundamentalistik sekali ya teman-teman. Apalagi kita sedang memasuki di mana di dalam dunia perkuliahan, public speaking ini merupakan skill yang sangat dibutuhkan sekali.
Apalagi ketika kita misalkan ada yang mau presentasi dan sebagainya, kemampuan public speaking ini sangat penting, apalagi yaitu untuk menginfluence audiens. Kalau misalkan kita tidak mempunyai kemampuan tadi, public speaking itu sendiri, bagaimana cara kita untuk menyampaikan materi kepada orang lain? Dalam hal ini adalah audiensnya. Karena penting banget nih public speaking. Apalagi mungkin nih, ketika kita sudah lulus, dan kita tentu menuju ke jenjang karir. Nah, jenjang karir itu sendiri tentu membutuhkan yang namanya public speaking. Kemampuan public speaking itu adalah hal yang sangat fundamental banget ya teman-teman. Jadi itu hal yang sangat sangat harus dikuasai oleh kalian sebagai generasi milenial ataupun sebagai generasi agent of change untuk lebih menginfluence orang lain terhadap kinerja ataupun terhadap kemampuan yang ada dalam diri kalian sendiri. Oke, baik. Terima kasih sekali Kak Kiki atas pendapatnya. Oke, mungkin cukup ya mungkin dari materi dari public speaking dari kelompok 5 dari kelompok tim Uni Emirat Arab. Mungkin Kak Irma, ya Kak Irma. Ini kemarin saya dapat 2 pakar yang mengatakan public speaking itu, yang pertama pakar dari Mbak Nazwa Shihab, Mbak Nana. Public speaking merupakan public speaking itu adalah suatu impian masing-masing. Mereka yang gagal menghargai diri sendiri akan mampu mempunyai kesempatan untuk menilai orang lain. Dan pakar yang kedua itu Bapak Anthony Robin. Komunikasi efektif adalah memahami bahwa kita semua memiliki pemandangan atau pandangan dan performa yang berbeda, serta menggunakan pemahaman ini sebagai paduan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Ada sedikit motivasi dari materi public speaking ini, bahwasanya kita tidak perlu untuk menjadi orang hebat, untuk memulai sesuatu yang hebat. Lantas kita harus memulai satu langkah kecil yang pada nantinya kita akan bisa mencapai suatu hal yang hebat yang menurut kita sudah pantas untuk sesuatu dibanggakan. Asik. Oke, mungkin terima kasih buat Kak Irma atas materi atau yang terkait public speaking yang disampaikan pada podcast kali ini. Mungkin aku langsung beralih ke materi yang kedua. Mungkin Kak Irma nanti bisa nyambung, bisa memberi pendapat terkait materi yang lain. Ini tentang time management. Ini gimana ya kalau time management ini, kalau menurut aku ini titik lemah aku sih, karena mungkin aku udah mengatur jadwal, mengatur apa yang aku inginkan, apa yang ingin aku kerjakan, tapi kadang tuh tercecer gitu. Jadi mungkin seperti tugas ya, mungkin tugas itu kan udah aku planning nih di otak udah aku planning kalau misal ini mau aku kerjakan ini, tapi kenyataannya pasti ada kayak misalnya yang ganggu, mungkin ada kegiatan organisasi, kegiatan apapun itu yang bisa mengganggu tugas yang diberikan di kuliah. Ini menjadi materi yang mungkin berharga buat aku nanti, yang akan disampaikan oleh Kak Deva. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan Kak Deva. Oke, terima kasih Bang Andika atas kesempatan dan waktunya. Karena kita informal, boleh disela aja nanti. Misal ada yang salah atau yang mau nambahin. Manajemen waktu. Ya, 2 kata. Bergabungan dari 2 kata, manajemen dan waktu. Manajemen artinya mengatur, mengelola. Waktu adalah waktu yang berjalan. Nah, sedikit mengutip, menurut Atkinson, manajemen waktu adalah suatu kemampuan yang berkaitan dengan tindakan yang diambil seorang individu untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau menurut Forsyth, sama sarjana psikologi, manajemen waktu memiliki pengertian tentang bagaimana seorang individu bisa mengendalikan waktunya sehingga dia dapat mencapai produktivitas yang diinginkan. Mungkin saya kasih prinsip-prinsipnya aja, sharing tentang prinsip-prinsipnya. Produktivitas atau efisiensi. Menurutku yang paling penting dari manajemen waktu adalah skala prioritas. Nah, kalau kita paham skala prioritas, misal kita bisa bedakan antara mana yang minoritas, kenapa minoritas? Mana yang prioritas, mana yang enggak prioritas, mana yang wajib, mana yang sunnah. Jadi kita harus bisa membedakan antara 2 itu. Contoh kita misal gabungkan antara ibadah dengan tugas. Ya tentu kita tahu yang lebih penting adalah tugas. Maksudnya tugas ibadah. Nah, tugas kuliah yang kedua. Misal kita bentrokkan
kegiatan perkuliahan dengan kegiatan organisasi perkuliahan dengan tugas perkuliahan. Tentu yang lebih penting adalah tugas perkuliahan. Jadi kita harus tahu dulu mana skala prioritas menurut diri kita masing-masing. Ini menurut aku bahasan ini agak nyinggung juga sih, yang materi Bang Kiki, materi Kak Ade juga walaupun sedikit menyinggung, tapi ini ada singgungannya tentang manajemen waktu. Tadi kan dikatakan gimana caranya bisa udah ke mindset di otak mau ngerjain apa, cuman akhirnya nggak dikerjain karena biasanya rasa malas. Nah, menurut aku yang paling penting kedua setelah paham skala prioritas itu konsistensi. Konsistensi ini bisa didapat dengan cara motivasi diri, walaupun terdengar klise ya. Cuman bagi seseorang, misal kita konsisten untuk mengejar sesuatu, nggak mau tertinggal dari orang lain, maka kita semangat untuk mengerjakan hal tersebut. Contoh tugas, contoh misal kita ikut perlombaan, ya pasti semangatnya beda. Karena misal kita pakai teori no gain no pain, maksudnya kalau kita mau pengen sesuatu, kita harus bayangkan kalau kita menang itu dapat apa, kalau kita kalah dapat apa. Kalau contoh lomba, kita menang misal dapat predikat juara 1, ya walaupun piala nggak terlalu berpengaruh. Yang berpengaruh adalah intelektualitas. Tapi bisa kita bayangkan kalau kita dapat predikat itu, kalau kita kalah, artinya usaha kita untuk menang di lomba itu sia-sia dalam misal 1 bulan atau 2 bulan ke depan. Itu yang penting adalah konsistensi. Kalau kita kutip sebuah hadis, mungkin pepatah ya dari Islam, bahwa waktu adalah berkaitan dengan kematian, dan kematian sedekat urat nadi ya kalau nggak salah. Nah itu makanya kenapa harus penting memanajemen waktu. Nah aku mau sambungkan dengan yang kemarin pokok bahas, yaitu hustle culture. Hustle culture ini menurut Karl Rahner, seorang peneliti slow living, ia mengartikan bahwa hustle culture sebuah dunia yang terobsesi dengan kecepatan dan segala sesuatu dikerjakan begitu cepat dengan cara melakukan banyak tanggung jawab dalam satu waktu yang bersamaan. Nah ini justru bisa dianggap baik, bisa dianggap buruk. Efek baiknya jika kita melakukan sesuatu dengan satu waktu yang bersamaan, tapi efektif, itu mungkin bisa jadi baik. Cuman misal kita nge-push tugas, nge-push satu materi atau satu bahasan dalam satu waktu atau beberapa bahasan dalam satu waktu, yang justru nanti kesehatan kita, mental kita atau semangat kita justru turun karena kelelahan dalam mencapai satu titik itu. Nah ini justru jelek. Maka kayak ada bahasa kerja gitu. Ya, itu kadang-kadang jelek juga ya. Kerja santai, healing. Gitu. Yang terakhir yang aku mau sampaikan, nggak ada sih terkait manajemen waktu. Pentingnya waktu aja. Waktu adalah uang, itu benar. Tapi waktu harus digunakan sebaik-baiknya, itu juga benar, karena waktu nggak bisa dihentikan, waktu nggak bisa diulang, waktu berkaitan dengan kematian, dan kematian berkaitan dengan dan kematian itu sedekat urat nadi. Jadi kita nggak tahu kapan kita mati, makanya kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Oke, mungkin cukup. Aku ingin itu sih respon ke Kak Deva terkait ini ya, time manajemen. Mungkin perlu nggak sih Kak, menurut Kak Deva tuh kita membuat seperti jadwal lah, buat reminder kita untuk gimana kita bisa menerapkan time management kita, atau cuma perlu yang aku sampaikan di awal tadi, cukup di otak saja. Itu perlu nggak sih buat catatan kecil gitu loh buat time management kita, buat gimana ya, contohnya mungkin tugas lah. Kita pasti kalau emang menggunakan time management itu pasti hasilnya lebih maksimal daripada kita ngerjain seenaknya mungkin di belakang nanti gitu, menunda-nunda lah istilah seperti itu. Gimana Kak Deva? Jadi kalau penting nggak sih bikin reminder terkait tugas gitu, karena
menurut aku penting-penting aja sih. Misal kita jadwalin deadline tugas, misal matkul hukum perdata atau hukum pidana ada tugas, terus kita jadwalin hari ini harus selesai, itu penting-penting aja. Karena aku ingat hadisnya, cuma lupa Arabnya, bahwa manusia itu kental dengan kesalahan dan lupa. Makanya nah, kalau di konsep Islam ya, konsep Islam itu lupa itu ditolerir dan kesalahan itu ditolerir dalam Islam. Contoh sholat lupa ya ditolerir, tapi harus diganti. Puasa misal lupa minum, lupa makan, itu ditolerir. Makanya manusia itu kental dengan kesalahan dan kelupaan, nisyan kalau nggak salah. Nah makanya itu penting-penting aja. Cuman yang menurut aku harus diiringi dengan konsistensi. Percuma kita bikin jadwal setumpuk tapi nggak ada yang diikutin, agak percuma gitu. Iya, iya. Aku mau Mungkin ke Ade dong. ya, boleh itu Kak Ade mungkin. Ya, kalau aku sih memang selalu buat reminder ya Bang, kalau untuk ada tugas-tugas seperti itu, karena itu penting ya. Apalagi kalau misalnya banyak tuh kan, jadi dibuat tuh hari ini mau ngerjakan apa-apa aja. Jadi itu kan bagian dari time management kita kan. Jadi apa yang mau kita lakukan itu udah terjadwal dan tersusun dengan rapi. Jadi time manajemennya tuh lebih bagus lagi gitu. Jadi nggak ada waktu yang terbuang sia-sia gitu. Cuma ya kadang kita kan namanya manusia ya, kayak yang dibilang Bang Deva tadi, pasti ada ya gitulah kan, pasti ada melencengnya dari apa yang kita rencanakan gitu. Entah misalnya buka sosmed bentar dong gitu. Jadi kan waktunya terbuang di situ. Nah, gara-gara itu aja tuh time management kita udah jadi melenceng dari apa yang kita rencanakan gitu sih. Oke. Mungkin itu sih aku lanjutin buat Kak Deva. Kalau bisa dijawab gitu ya, mungkin tips dan tips dan pendapat atau mungkin kalimat penutup dari Kak Deva terkait materi time management itu sih. Kalau buat tips, jujur aku nggak ada tips ya, karena aku orang yang pelajar juga, nggak bisa manage waktu. Cuman aku tahu konsep dan teorinya dan nggak dijalankan karena emang susah. Lagi berusaha. Cuman kalau buat penutup, nggak ada yang spesial sih tentang manajemen waktu. Tadi kalau kata KD, semuanya harus dibikin terstruktur. Ya, benar. Misalnya kita bikin life mapping. Usia 20 harus sudah lulus, misal usia 22 harus sudah lulus, usia 25 harus nikah, usia 30 udah punya mobil dan rumah, dan seorang wanita misal untuk dinikahi. Itu bagian dari time management dalam jangka besar gitu. Nanti masuknya akan ke quarter life crisis, apa yang orang resahkan di umur 25. Tapi terakhir ya mungkin untuk time management, klise banget, tapi terdengar penting, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena waktu tidak dapat diulang. Terima kasih, Bang Andika. Oke, itu mungkin dari materi yang disampaikan dari Kak Deva terkait time management. Mungkin dari teman-teman lain ada yang mau berpendapat atau mungkin kita switch ke materi selanjutnya. Oke, mungkin semua udah nggak mau on mic, berarti aku switch lah ke materi selanjutnya, yaitu adalah tentang stress management yang akan disampaikan oleh Kak Ade Indriani. Ini sih kalau stress management sebenarnya, kalau jujur-jujuran itu kalau aku masih awam lah terkait materi stress management. Mungkin di sini teman-teman setelah Kak Ade nyampain boleh ditanggapi lah. Mungkin aku kasih kesempatan dulu Kak Ade menjelaskan, mungkin ke aku khususnya yang aku masih awam terkait stress management. Silakan Kak Ade, waktu dan tempat. Semoga Kak Ade sehat-sehat ya, nggak lagi stres. Ya. Oke, terima kasih Bang Dika. Jadi stress management itu sebenarnya bagaimana kita melakukan suatu tindakan dengan melibatkan aktivitas berpikir, emosi, rencana, atau jadwal pelaksanaan dan cara penyelesaian masalah. Jadi stress management ini tuh kita lakukan diawali dengan mengidentifikasi sumber-sumber dari stres yang terjadi tersebut. Nah, jadi biasanya tuh pemicu stres itu kan ada tension atau tekanan mental ya. Terus juga ada frustasi, konflik, krisis atau kejadian yang mendadak. Nah, selanjutnya itu
gimana sih cara kita biasanya mengatasi stres kita tersebut. Biasanya tuh kita harus cari tahu penyebab stres kita itu apa. Nah, kalau kita udah tahu penyebab stresnya itu apa, kita pasti bisa cari tahu sendiri gimana sih cara keluar dari stres tersebut. Nah, selanjutnya itu hindari stres yang nggak perlu. Nah, biasanya ini kalau saya pribadi ya, stres yang nggak perlu ini pemicu awalnya itu dari overthinking. Dari overthinking ini bisa jadi stres yang nggak perlu. Kayak misalnya sharing aja ya pengalaman pribadi saya. Saya ini termasuk orang yang overthinking sekali. Jadi waktu awal masuk ke dunia kerja, nah itu stresnya benar-benar gitu, bebannya tuh berat sekali. Jadi situ saya stres segala macam, mulai dari pikiran segala macam nggak karuan gitu, terus kena juga ke fisik ya, misalnya ketemu orang langsung mual atau apa segala macam gitu. Nah itu termasuk salah satu gangguan stres saya. Nah itu saya belum bisa memanage waktu itu, tapi seiring berjalannya waktu saya mulai bisa mengenali gimana sih caranya supaya saya nggak stres kayak gini. Nah apa sih penyebabnya? Oh ternyata gini, ternyata saya terlalu overthinking. Jadi gimana sih caranya supaya nggak overthinking? Ya udah dijalanin aja gitu, nggak usah dipikirin apa yang sebenarnya belum tentu terjadi gitu. Nah selanjutnya itu ubah kondisi penyebab stres. Misalnya pada suatu lingkungan itu ada yang ngebuat kita nggak nyaman sama keadaan tersebut. Jadi ya udah bicarain aja secara baik-baik, secara santun gitu, bilang sama, misalnya kita nggak nyaman nih sama orang tersebut, ya kita bilang aja kita nggak nyaman misalnya dengan kelakuan dia atau apa, tapi ya tetap dengan cara yang santun, dengan cara yang baik yang tidak melukai perasaan orang tersebut gitu. Jadi selanjutnya itu adaptasi dengan penyebab stres tersebut. Kayak tadi saya bilang, misalnya stresnya karena overthinking. Jadi ya udah coba perlahan-lahan kita iniin adaptasi sendiri. Jadi nggak usah terlalu dipikirin kali, let it flow aja, biarin aja, nggak usah terlalu dipikirin apa yang sebenarnya belum tentu terjadi. Terus kalau saya pribadi ya, kalau udah kena stres itu, cara saya memanage-nya itu saya langsung ngelakuin hal yang saya sukai. Biasanya tuh saya nonton atau cari-cari apa yang saya sukai lah gitu, misalnya baca-baca novel atau apa. Nah, itu salah satu cara saya untuk memanage stres saya. Selanjutnya itu terapkan hidup sehat. Jadi terapkan hidup sehat ini misalnya olahraga ya. Olahraga itu memang berpengaruh sekali sih kalau menurut saya ya dalam mengatasi stres, karena dengan kita olahraga di situ kita menyalurkan emosi kita. Nah, jadi kalau kita berolahraga, pikirannya tuh lebih sehat dan lebih ini aja sih, stresnya tuh nggak terlalu gimana gitu. Jadi lebih pikirannya tuh lebih sehat aja gitu. Gitu sih kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya pribadi, cara saya memanage stresnya itu ya begitu. Mungkin teman-teman ada yang mau sharing atau gimana gitu dari pendapat teman-teman pribadi. Mungkin itu sih kalau dari aku, karena aku emang masih awam ya. Jadi mungkin stress management tuh simpelnya tuh gimana sih, Kak? Aku masih Simpelnya belum. tuh ya gimana kita memanage stres kita tersebut gitu. Iya. Oh, gitu. jadi kita dalam posisi udah stres ya, udah banyak tekanan gitu ya? Atau Ya kayak kemana stress management tuh gimana tindakan kita menyikapi dari stres tersebut. Kayak manajemen kan mengatur ya, gimana cara kita untuk mengatur stres tersebut gitu. Jadi jangan sampai terlarut di stres itu aja, gimana sih cara kita keluar dari stres tersebut gitu sih saya pribadi ya. Itu mungkin Kak Deva udah gatel mau ngomong nih. Iya, Kak Deva silakan kalau ada yang mau disampaikan. Aku mau tambah dikit. Karena tadi ini secara simpel banget mungkin ya. Kalau aku ngertinya stres itu ada internal, ada eksternal. Kalau internal, keluarga, teman dekat. Kalau eksternal itu dari luar, misal tugas kuliah, teman-teman toksik, atau organisasi-organisasi yang terlalu menekan. Nah, pacar. Oh, pacar boleh, eksternal. Tekanan ya, minta beliin hadiah. Bisa ya, duit lagi.
Aku ngertiin juga kadang secara singkat ya, ada depresi ringan, depresi berat. Kalau stres ini kan berkaitan dengan depresi. Kalau ringan, misal depresi ringan ya overthinking, kita stres untuk tugas yang numpuk, itu menurut aku dalam tataran ringan. Kalau depresi berat itu udah self yang misal sampai silet-silet Menyayat ya, pergelangan tangan, dia udah kepikiran untuk bunuh diri, loncat dari gedung dan bla bla bla. Karena aku pernah punya teman, dia udah pernah nyayat tangannya, dia udah pernah mau loncat dari lantai 3 sama aku dulu, dan itu depresi berat, dan itu perlu penanganan yang serius, nggak bisa yang bercanda-bercanda, karena itu udah tingkat untuk aku depresi berat. Jadi simpelnya itu sih pembagiannya, ada internal, eksternal, ada depresi berat, ada depresi ringan. Dan cara-cara memanage tadi udah disebutin sama Kak Ade. Oke. Mungkin dari Kak Kiki nih. Oke, izin masuk nih terkait Ya. dengan stres manajemen atau manajemen stres. Nah, betul banget sih apa yang udah disampaikan oleh Kak Ade nih ya terkait dengan manajemen stres. Di antaranya kita harus bisa meluangkan waktu juga untuk diri kita sendiri atau bisa berolahraga dan sebagainya. Karena itu salah satu faktor yang bisa kita lakukan untuk mengurangi yang namanya tingkat stres yang ada dalam diri kita sendiri. Dan ini berdasarkan experience saya ketika misalkan saya aktif berorganisasi, kemudian saya memimpin organisasi itu sendiri. Dan terkadang seiring dengan berjalannya waktu, sudah saya lakukan, proses yang saya lakukan, terkadang kita merasa jenuh. Dan kita akhirnya stres, emosional kita tidak bisa diatur dengan baik, atau manajemen stresnya tidak bisa diatur dengan baik. Nah, saya meluangkan untuk sedikit sejenak terlebih dahulu dalam masalah mengatur organisasi. Karena itu salah satu faktor yang sangat penting sekali gitu untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan kita dalam keadaan stres dan lain sebagainya, tapi kita terus menjalankan organisasi, dan itu nanti akan berdampak negatif kepada sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi sendiri. Kayak gitu. Maka dari itu sangat penting sekali untuk kita lebih ke self improvement yang ada dalam diri kita, dan kita juga harus bisa meluangkan waktu communication intrapersonal dengan diri kita sendiri agar kita bisa memanajerial komunikasi atau memanajerial stres itu sendiri. Kayak gitu nih Kak Ade. Healing ya, Bang Kiki healing ya. Nah, betul banget, healing banget nih. Ini lebih itu ya based on story dari Kak Kiki ya. Nah, iya berdasarkan experience ya. Oke, mungkin aku kembalikan ke Kak Ade lagi, mungkin terkait penutup dari Kak Ade yang ingin Kak Ade sampaikan sebagai penutup materi dari stress management yang ingin Kakak sampaikan kepada teman-teman semuanya. Oke, kalau dari aku pribadi sih, jadi stress management itu yang kayak aku bilang ya, kita gimana sih suatu tindakan kita terhadap stres tersebut. Nah, jadi kalau dari aku pribadi, cara dari diri kita sendiri sih, perbanyak untuk melakukan aktivitas untuk diri sendiri. Nah, itu salah satu faktor yang penting untuk gimana cara kita mengatur stres dari dalam diri kita sendiri. Jadi nggak boleh terlalu overthinking atau gimana-gimana. Kalau misalnya udah stres itu langsung aja kayak dibilang Kak Kiki boleh healing atau apa gitu untuk mengurangi stres tersebut gitu sih. Nah, jadi kalau kan tadi stres ada dua ya, internal dan eksternal. Jadi kalau misalnya stres itu sudah terlalu berat dan sudah tidak bisa ditangani diri sendiri, boleh untuk ke orang yang lebih profesional lagi, karena kan itu nggak main-main ya, nggak bercanda ya kalau udah depresi berat itu. Nah, jadi lebih baiknya ke orang yang lebih profesional kalau memang sudah tidak bisa ditangani oleh diri sendiri. Itu aja sih Kak Dika. Semoga kita semua sehat-sehat ya, nggak ada yang stres-stres. Intinya mahasiswa tua sih, semester akhir. Kak Kiki mungkin. Iya, ya, jangan stres-stres Kak Kiki. Ya mungkin terima kasih materinya dari Kak Ade. Ini kita materi terakhir ya, quarter life crisis. Kalau untuk materi ini gimana ya, kalau dari aku tuh ngena lah, dalam artian aku juga sering banget ngerasain hal seperti ini, karena mungkin aku lebih mikir kayak nanti lulus mau jadi apa, lulus mau kerja di mana, lulus mau ambil jalan yang mana, karena pasti banyak jalan yang bakal terbuka lebar buat kita, dan akan disampaikan oleh Kak Kiki Sofiani. Silakan Kak Kiki. Ditaruh di akhir paling spesial ya? Ya, spesial karena ini mahasiswa akhir nih.
Oke, terima kasih Bang Andika ya. Oke, kali ini kita akan coba mengkolaborasikan materi-materi yang sebelumnya mulai dari tadi time management, kemudian manajemen stres dan public speaking karena ini saling berkaitan sekali dengan quarter life crisis. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan quarter life crisis? Dan mungkin teman-teman di sini semua sudah mendengar dan sudah tidak asing lagi dengan yang namanya quarter life crisis. Jadi quarter life crisis ini merupakan suatu fase di mana seseorang itu seringkali merasa cemas, kemudian gelisah, maupun ragu, serta bingung terhadap tujuan yang akan dicapai ke depannya. Biasanya nih, quarter life crisis ini sendiri adalah kebingungan soal masalah jenjang karir, ataupun kehidupan secara personal, atau bisa dikatakan education maupun financialnya, dalam hal personal. Seringkali nih kita biasanya di fase-fase sekarang ini, di antara masuk 20 sampai 30 tahunan, kita ini sudah masuk ke dalam quarter life crisis. Namun seringkali kita tidak menyadari mengenai quarter life crisis itu sendiri. Padahal ada banyak sekali mengenai tanda-tanda dari quarter life crisis. Nah, quarter life crisis ini biasanya yaitu dialami oleh seseorang yang sudah menginjak seperempat hidup gitu ya, atau bisa dikatakan di rentan usia 20 hingga 30 tahun. Tetapi fase ini juga tentunya bisa dirasakan oleh kalian kaum-kaum milenial yang berusia di sekitar 17 sampai 20 tahun. Nah, menurut F-Block tahun 2010, quarter life crisis ini sendiri adalah hasil dari suatu benturan ataupun antara memasuki realita masa dewasa dengan dorongan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Dan seringkali kita sendiri pada fase kali ini ya, kita seringkali stres dan itu adalah salah satu tanda dari quarter life crisis. Karena pada dasarnya kita mencoba untuk lebih memperbaiki self-improvement diri sendiri dibanding dengan diri kita di masa lalu. Mungkin keadaan kondisi kita secara internal kurang baik. Dan ketika kita sudah beranjak dewasa, kita sudah memasuki fase-fase quarter life crisis ini, kita akan mencoba untuk lebih ke self-improvement. Bagaimana sih cara kita untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas diri dibanding dengan diri kita yang lebih dahulu. Dan itu seringkali dijadikan suatu dampak dari overthinking itu sendiri. Akhirnya kita capek, kita merasa cemas terhadap tujuan hidup, yang apalagi ketika kita mempunyai tujuan hidup ataupun goals yang ingin dicapai, tujuan hidup itu seringkali melenceng dalam hidup diri kita sendiri. Dan tentunya itu adalah salah satu faktor yang menyebabkan kita depresi, kemudian stres yang berkepanjangan, dan lain sebagainya. Nah, di sini juga saya sudah merangkum beberapa pemicu dari quarter life crisis itu sendiri. Di antaranya yang pertama, kita tidak mampu untuk mengelola stres. Dan ini seringkali kita rasakan dan sudah disampaikan juga oleh Kak Ade terkait dengan manajemen stres bahwa sangat penting sekali untuk mengatur bagaimana cara kita untuk mengatur yang namanya stres yang ada dalam diri kita sendiri. Karena pada dasarnya ketika kita tidak mampu untuk mengelola stres, maka itu akan berdampak negatif pada kondisi psikis kita sendiri. Dalam hal ini adalah psikologi ataupun kesehatan mental diri kita sendiri. Dan memang terkadang di fase kehidupan kita sendiri itu banyak sekali yang namanya rintangan. Ataupun dalam hal ini adalah kegagalan, kemudian ataupun keberuntungan dan sebagainya. Pasti ada fase di mana kita merasa gagal, merasa terpuruk dan sebagainya. Dan itu adalah salah satu faktor kita stres, kita depresi. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk kita mengelola yang namanya stres itu sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua nih, ada yang namanya kita lebih ke membandingkan diri dengan orang lain atau compare improvement. Compare self atau compare diri kita sendiri dengan orang lain. Padahal diri kita sudah mempunyai value yang belum tentu value itu punya oleh orang lain. Oleh karena itu, kita harus lebih mencintai diri kita sendiri dibanding kita harus menuntut diri kita agar bisa sama dengan orang lain. Karena pada dasarnya seperti ini, ketika misalkan kita mempunyai kekurangan yang ada dalam diri kita sendiri, mungkin saya nggak bisa nih Kak, masalah public speaking, atau saya nggak bisa nih Kak, masalah yang namanya jadi moderator dan sebagainya. Nah, itu adalah kekurangan yang perlu kita manage ataupun atur, bagaimana kekurangan itu menjadi cambukan untuk diri kita lebih baik lagi. Karena itu adalah hal yang sangat penting. Kalau misalkan kita terpuruk akan suatu keadaan, dalam hal ini adalah kelemahan kita sendiri, maka tentunya itu akan menimbulkan dampak negatif pada diri kita sendiri. Nah, selanjutnya nih, terlalu ada di zona nyaman. Nah, banyak banget nih ya kalangan mahasiswa-mahasiswa yang seringkali ada di zona nyaman. Yaitu di mana misalkan waktu SMA-nya kita nggak pernah nih ikut organisasi ataupun kegiatan-kegiatan di sekolah, baik itu ekstrakurikuler ataupun intranya. Nah, seringkali di situ tuh
kita ngerasa pengen setelah selesai sekolah kita pulang terus rebahan. Seringkali kita kayak gitu. Padahal itu sendiri ada di zona nyaman. Kita sendiri itu ada di zona nyaman. Padahal itu adalah faktor yang salah ya teman-teman. Karena pada dasarnya kita harus lebih improvement diri kita sendiri untuk berhenti dan tetap di zona nyaman. Karena pada dasarnya ketika kita sudah lulus misalkan di jenjang SMA dan kita mau mencoba untuk berkarir atau di jenjang mahasiswa setelah lulus kita mau mencoba berkarir, maka di situ zona nyaman kita itu nggak bisa di zona nyaman terus, melainkan kita udah ada di fase di mana kita harus menghadapi mengenai realitas kehidupan yang benar-benar berat, yang benar-benar kita harus lakukan dengan maksimal mungkin, seperti itu. Dan itu sangat-sangat penting sekali ya untuk teman-teman, agar kita jangan berhenti dan kita harus bisa mengupgrade kemampuan di dalam diri kita sendiri agar kita tidak ada di zona nyaman itu sendiri, kayak gitu nih teman-teman. Dan mungkin itu aja nih dari quarter life crisis, dan mungkin ada tambahan mungkin dari teman-teman ada atau ada yang mau ditanyakan, boleh banget nih terkait dengan quarter life crisis. Oke, ini seperti pembicara yang ada di luar-luar ya. Ini Kak Kiki nih keren banget, materi yang cukup lengkap. Dan aku juga nangkep lah apa yang dikatakan oleh Kak Kiki. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau disampaikan? Mau sedikit tambahan, sedikit aja. Boleh, langsung. Siap. Ada kutipan yang menarik, karena tadi bahas comparison atau perbandingan. Comparison is thief of joy. Karena perbandingan adalah pencuri atau penggut dari kebahagiaan. Itu katanya Theodore Roosevelt, mantan presiden Amerika ke-26 atau 26 nih kalau nggak salah. Jadi perbandingan itu nggak ada gunanya kalau hanya untuk rasa insecure gitu. Nah, kalau disambungkan sama filosofi teras atau filosofi filosofi apa namanya? Stoa ya namanya. Filosofi Stoa. Jadi kita hanya bisa mengatur apa yang ada dalam diri kita. Eksternal itu nggak bisa diatur. Makanya apapun yang dilakukan orang, it's not about them. Jadi bukan tentang mereka, tapi tentang diri kita. Apa yang bisa kita atur. Karena everyone has their own goal. Maksudnya semua orang punya suksesnya masing-masing, tujuannya masing-masing. Jadi perbandingan itu orang udah juara 1, orang udah jadi misal presiden BEM, temen kamu, bestie kamu udah jadi misal punya jabatan atau udah kerja di jabatan yang bagus, itu jangan terlalu dijadiin beban. Kalau motivasi is good, tapi kalau jadi rasa insecure, it's not kenapa gue jadi bahasa Inggris ya? Itu nggak worth it untuk kesehatan mental dan lain-lain. Jadi perbandingan itu dikurang-kurangin kecuali untuk motivasi. Itu sedikit aja. Thank you Bang Andika. Oke, kalau dari saya mungkin dari Kak Deva sebagai penutup podcast kita tentang 4 materi yang kita bawakan di malam hari ini. Mungkin cukup ya teman-teman? Atau ada lagi? Cukup? Semoga apa yang disampaikan tiap teman-teman yang menyampaikan bisa bermanfaat. Oke, mungkin itu yang bisa ada ke kelompok 5 sampaikan terkait public speaking, time management, stress management, dan quarter life crisis. Jika ada salah kata, mungkin itu datangnya dari kita semuanya, dan jika ada benarnya mungkin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5, kelompok tim Uni Emirat Arab. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.